Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dan di sini saya kedatangan teman-teman saya di sini untuk memperkenalkan sebuah prototipe yang mereka buat tentunya. Dan di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada mereka perihal alat yang telah dibuatnya dan bagaimana cara penggunaan serta manfaat dan lainnya. Untuk itu kita langsung saja untuk memberikan sebuah pertanyaan kepada teman-teman kita di sini. Sekaligus nanti perkenalan langsung oleh teman saya masing-masing. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu adalah apa manfaat dari prototipe yang telah mereka buat. Untuk yang pertama saya ingin bertanya kepada saudara Suzaman Mulia, silahkan perkenalkan nama terlebih dahulu, lalu apa manfaat dari prototipe yang telah dibuat ini. Ya, terima kasih kepada Hera. Nama saya Suzaman Mulia. Untuk manfaat dari prototipe yang kami buat ini bisa dijadikan sebuah keamanan tempat parkir yang nantinya setiap orang yang parkir di tempat tersebut diberi sebuah kartu yang bisa membuka portal tersebut. Lalu selain untuk tempat parkir, apakah ada tempat-tempat yang memang berpotensi ditempatkan portal otomatis ini? Ya, seperti diterapkan di apartemen, kampus, dan juga dan mungkin juga tempat-tempat lainnya yang mungkin membutuhkan portal ini ya. ya. Oke, terima kasih kepada saudara Suzaman telah memberikan sebuah manfaat dari prototipe yang telah dibuatnya. Lalu untuk pertanyaan kedua yaitu untuk membuat prototipe ini komponen apa sajakah yang digunakan? Jadi saya ingin bertanya kepada saudara Rizky, silahkan untuk dijawab. Untuk komponen-komponen yang digunakan pada prototipe ini, kami menggunakan Arduino jenis Arduino Uno R3. Yang kedua, kami menggunakan breadboard. Untuk yang selanjutnya kita menggunakan RFID untuk sebagai scan kartunya, dan untuk menggerakkan portalnya kami menggunakan Servo 9G. Mungkin sekian. Oh, jadi antara komponen satu dan komponen lainnya itu bisa terhubung dalam satu komponen yaitu Arduino ya? Iya. Oh, jadi bisa dikendalikan dalam satu komponen. Jadi seperti itu. Oke, itu adalah komponen-komponen yang kita perlukan jika kita juga ingin membuat sebuah prototipe portal otomatis. Lalu untuk yang pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara pembuatannya. Ya, jadi di sini kita akan bertanya mengenai langkah-langkah pembuatan, apa saja yang perlu kita lakukan, tentang atau penempatan komponen-komponen yang sudah tersedia. Untuk pertanyaan yang ketiga ini saya ingin bertanya kepada saudara Cepi, silahkan untuk dijelaskan. Jadi kita buat ini menggunakan kerangka sebuah kardus, sangat simpel, hanya sebuah kardus kotak dibolongi, dan itu saja. Untuk perakitannya kita menghubungkan semuanya seperti RFID, Servo, Arduino ke breadboard yang ada di dalam kardus ini. Kita bisa mengganti rangka kardus ini menggunakan seperti akrilik, mika, atau yang lainnya. Untuk voltase servo kita menggunakan 5 volt. Kalau untuk MFRC-nya, RFID-nya menggunakan voltase 3 volt, dan untuk voltase untuk Arduino-nya kita langsung ke listrik menggunakan USB. Mungkin. Oke, kalau misalkan saya juga ingin bertanya lagi, kalau misalkan tidak langsung pakai listrik, misalkan pakai baterai, apakah itu bisa berjalan atau tidak? Ya bisa berjalan, tetapi ada sedikit kendala ya untuk menggunakan baterai. Jadi kita sekarang hanya bisa menggunakan kabel USB. Ya, dan mungkin juga kalau misalkan diimplementasikan juga mungkin tidak akan memakai baterai ya. Jadi harus langsung dicolokkan ke daya yang memang harus langsung gitu ya. Iya, benar. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, di sini ada pertanyaan keempat, yaitu saya ingin tahu bagaimana cara penggunaan prototipe ini, dan ini memerlukan praktek ya. Silakan saya
ingin bertanya untuk pertanyaan terakhir ini kepada saudara Insan. Silahkan untuk dipraktekkan bagaimana cara dalam penggunaan prototipe yang telah kalian buat. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Hera. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerja portal otomatis ini. Pertama, sebuah mobil atau apa saja yang ingin masuk harus mempunyai kartu yang sudah terdaftar pada sistem ini. Lalu si kartu ini kita scankan pada suatu, nah ini akan otomatis terbuka dan mobil atau motor bisa langsung masuk ke sini, dan ini sudah disetting waktu. Kebetulan di sini sudah disetting 10 detik, dan setelah 10 detik maka otomatis portal akan tertutup kembali. Seperti itu cara kerjanya. Ya. Ya, kalau misalkan di settingnya jadi 5 detik, apakah bisa atau tidak? Bisa. Tinggal seorang yang mengerti atau programmernya gitu men-settingnya menjadi 5 menit, maka otomatis portalnya akan berganti dan tadinya 10 detik menjadi 5 detik. Ya, jadi itu tergantung kebutuhan kita juga ya. Begitu. Jadi itu ya bagaimana caranya untuk menggunakan sebuah prototipe, dan ini perlu diingat bahwa ini adalah sebuah prototipe, dan jika memang ingin diimplementasikan ke dalam sebuah portal yang sungguhan itu mungkin komponennya akan beda-beda lagi ya. Jadi ini hanya prototipe saja sebagai rangka atau alur dalam pembuatan sebuah portal otomatis ini. Dan di sini mungkin saya juga cukupkan sekian untuk beberapa pertanyaan untuk teman-teman saya juga yang telah membuat sebuah prototipe ini, dan ini mungkin akan membuka juga wawasan saya ke depannya gitu ya, untuk membuat sebuah alat-alat yang mungkin nantinya bisa lebih baik lagi dan bisa mengembangkan lagi alat-alat yang sudah ada di depan saya sekarang, seperti itu. Jadi untuk sekarang saya mungkin akan pamit juga, dan ingin juga untuk ngobrol-ngobrol kembali bersama teman-teman saya ini yang luar biasa sekali. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.